Jadi yang pertama kita akan membahas fungsi transkripsi. Apa sih fungsi transkripsi itu? Yang pertama ada menghasilkan mRNA, messenger RNA. mRNA membawa informasi genetik dari DNA di inti sel menuju ribosom di sitoplasma untuk disintesis menjadi protein. Yang kedua ada menghasilkan berbagai jenis RNA lain seperti tRNA, transfer RNA membawa asam amino ke ribosom sesuai kode mRNA. rRNA, ribosomal RNA, menyusun struktur ribosom dan membantu proses translasi. snRNA dan miRNA berperan dalam regulasi ekspresi gen. Yang ketiga ada mengatur ekspresi gen dengan menyalin hanya gen tertentu yang dibutuhkan. Sel bisa menyesuaikan protein yang diproduksi sesuai kondisi, misalnya saat infeksi, stres, atau kebutuhan metabolisme. Yang keempat ada tahap awal sintesis protein. Transkripsi adalah langkah pertama sebelum translasi, sehingga tanpa transkripsi protein tidak dapat diproduksi. Proses transkripsi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi atau initiation. DNA membuka sebagian heliksnya pada daerah promotor atau tempat RNA polimerase menempel. Faktor transkripsi membantu RNA polimerase mengenali promotor. Setelah itu, RNA polimerase mulai membaca untai DNA template antisense strand dari arah 3 ke 5. Yang kedua ada elongasi atau elongation. RNA polimerase bergerak sepanjang DNA dan menyusun mRNA atau pre-mRNA pada eukariot dengan pasangan basa komplementer. Aturannya A atau DNA pasangan dengan uRNA, tDNA dengan aRNA, gDNA dengan cRNA, dan cDNA dengan gRNA. Rantai RNA tumbuh dari arah 5 ke 3. Yang ketiga ada terminasi atau termination. Ketika RNA polimerase mencapai urutan terminator, proses transkripsi berhenti. RNA polimerase melepaskan mRNA yang baru terbentuk. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu apa peran faktor transkripsi dalam proses transkripsi gen. Peran faktor transkripsi dalam proses transkripsi gen adalah mengatur kapan dan seberapa kuat suatu gen diekspresikan dengan cara mengikat daerah promoter atau enhancer DNA dan membantu enzim RNA polimerase 2 memulai sintesis mRNA. Tanpa adanya faktor transkripsi, RNA polimerase tidak dapat mengenali titik awal transkripsi, sehingga proses penyalinan gen tidak dapat berlangsung dengan tepat. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar di atas memperlihatkan mekanisme awal proses transkripsi gen yang melibatkan DNA, promoter, faktor transkripsi, dan RNA polimerase 2. DNA double helix yang bagian atas. DNA berfungsi sebagai cetakan utama yang mengandung informasi genetik. Pada bagian tertentu dari DNA terdapat daerah promoter dan enhancer yang menjadi tempat pengaturan transkripsi. Enhancer dan promoter. Enhancer yang berwarna hijau memperkuat aktivitas transkripsi dengan menarik faktor-faktor pengatur. Promoter yang berwarna kuning, lokasi tempat faktor transkripsi, dan RNA polimerase 2 yang menempel untuk memulai penyalinan gen. Selanjutnya, faktor transkripsi yang berwarna merah, biru, dan orange. Faktor transkripsi adalah protein pengatur yang menempel pada promoter. Perannya antara lain yaitu menandai posisi gen yang akan ditranskripsi, membuka heliks DNA agar mudah dibaca oleh RNA polimerase, membantu menarik RNA polimerase 2 ke posisi yang tepat. RNA polimerase 2 yang berwarna ungu. Enzim ini bekerja menyalin cetakan DNA menjadi mRNA atau messenger RNA. RNA polimerase 2 tidak dapat berkaitan dengan DNA tanpa adanya faktor transkripsi yang menuntun dan menstabilkannya. mRNA yang berwarna garis oranye bergelombang merupakan hasil akhir dari proses transkripsi salinan gen dalam bentuk RNA yang akan digunakan untuk sintesis protein di ribosom. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana faktor transkripsi dapat mengaktifkan gen secara spesifik. Yaitu faktor transkripsi dapat mengaktifkan gen secara spesifik karena setiap faktor transkripsi hanya mengenali urutan bangsa DNA tertentu yang terdapat pada daerah pengatur atau enhancer atau promoter gen tertentu.
Ketika faktor transkripsi menempel pada urutan tersebut, ia akan menarik enzim RNA polimerase 2 ke daerah promoter dan memulai proses transkripsi gen. Dengan cara ini, hanya gen yang memiliki urutan pengikat yang cocok dengan faktor transkripsi tersebut yang akan diaktifkan, sehingga ekspresi gen menjadi spesifik dan terkontrol. Selanjutnya dapat dilihat dalam gambar menunjukkan mekanisme aktivasi gen secara spesifik oleh faktor transkripsi dengan bagian-bagian utama sebagai berikut, yaitu DNA double helix atau garis berwarna merah orange. DNA mengandung informasi genetik yang tersusun dalam bentuk dua untai. Pada bagian tertentu terdapat daerah pengatur atau enhancer dan promoter yang berperan penting dalam mengatur transkripsi. Selanjutnya yaitu enhancer yang berwarna kotak hijau di kiri bawah, merupakan daerah DNA yang berfungsi meningkatkan aktivitas transkripsi gen tertentu. Hanya faktor transkripsi dengan urutan pengikat DNA yang cocok yang dapat menempel di enhancer ini. Selanjutnya yaitu aktivator yang berwarna oval kuning di atas enhancer. Aktivator adalah faktor transkripsi spesifik yang mengikat enhancer. Ketika aktivator menempel, ia akan mengubah struktur DNA, yaitu dengan melalui proses pelipatan atau DNA looping, sehingga daerah enhancer dapat berinteraksi dengan promoter. Promoter teks hitam di bagian kanan DNA merupakan daerah DNA tempat RNA polimerase 2 menempel untuk memulai sintesis mRNA. Promoter ini bekerja optimal hanya bila aktivator sudah berikat di enhancer. Selanjutnya yaitu RNA polimerase 2 bentuk oval biru di kanan bawah. Enzim ini melakukan transkripsi dengan mengalih cetakan DNA menjadi mRNA. Aktivator di enhancer membantu menarik RNA polimerase 2 ke promoter dan stabilkannya agar proses transkripsi bisa dimulai. Gangguan pada regulasi transkripsi dapat menyebabkan kesalahan dalam pembacaan atau pengaktifan gen yang mengatur sistem imun. Normalnya, gen pada sel imun bekerja secara teratur agar sistem kekebalan tubuh hanya menyerang zat asing seperti bakteri atau virus. Namun, jika proses transkripsi terganggu, misalnya karena mutasi gen, faktor lingkungan, atau infeksi virus tertentu, maka gen yang mengontrol toleransi imun bisa gagal berfungsi. Akibatnya, sel imun seperti sel T dan sel B menjadi seperti bingung dan mulai menganggap sel tubuh sendiri sebagai benda asing. Hal ini memicu respon imun yang salah arah di mana tubuh menyerang jaringannya sendiri dan terjadilah penyakit autoimun. Selanjutnya yaitu fungsi translasi. Pada gambar tersebut menunjukkan proses translasi, yaitu tahap penting dalam sintesis protein. Fungsi translasi adalah menerjemahkan kode genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino yang akan membentuk protein. Pada proses ini, ribosom berperan sebagai tempat berlangsungnya translasi. mRNA membawa informasi genetik dari DNA, dan tRNA membaca setiap kodon pada mRNA untuk membawa asam amino yang sesuai. Asam amino tersebut kemudian disambungkan oleh ikatan peptida, membentuk rantai polipeptida yang nantinya akan melipat menjadi protein fungsional di dalam sel. Translasi merupakan proses di mana informasi urutan triple basa methyl pada mRNA digunakan untuk menentukan urutan pembentukan asam amino pada suatu protein yang dibentuk. Proses translasi terjadi di dalam ribosom. Pada tahap ini, sel harus bisa menerjemahkan kode genetik kodon yang terbentuk. Kodon sendiri merupakan 3 nukleotida pada urutan mRNA yang bisa diartikan untuk membentuk urutan asam amino, yang mana urutan asam amino ini dapat mengkode protein spesifik. Sama seperti proses transkripsi, pada tahap translasi juga melalui beberapa tahap, seperti yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Pada tahap translasi yang pertama adalah terjadinya proses inisiasi, yaitu ujung dari mRNA yang sudah keluar dari inti sel kemudian berikatan dengan ribosom unit kecil dengan bantuan enzim dan GTP.
Peristiwa ini yang umum disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi ini yaitu AUG yang mana berfungsi untuk memberikan sinyal dalam melalui proses translasi. Selanjutnya, tRNA atau disebut juga dengan RNA transfer dengan antikodonnya yaitu UAC yang mana membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG. tRNA dengan inti kodon UAC sebenarnya merupakan komplementer dari kodon AUG. RNA transfer sendiri memiliki fungsi untuk mengantarkan informasi genetik yang dibawa oleh mRNA dari sitoplasma ke ribosom untuk selanjutnya dibuat menjadi protein. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. mRNA yang membawa kodon satu persatu akan diartikan oleh asam amino, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian, metionin ini akan segera dilepas dari ribosom sehingga tRNA dapat kembali ke sitoplasma untuk melaksanakan fungsinya kembali. Selanjutnya, RNA transfer akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya. Kemudian, masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh RNA transfer, sehingga gabungan asam amino tersebut akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA atau ribosomal RNA. rRNA ini dapat ditemukan pada ribosom subunit besar yang memiliki fungsi sebagai enzim untuk membentuk ikatan peptida yang berfungsi untuk menyambungkan polipeptida dari setiap asam amino. Yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, atau UGA melekat pada ribosom, maka proses translasi telah berakhir. Karena polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom, sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Protein yang sudah disintesis selanjutnya akan mengalami proses post-translasi, yang mana pada tahap ini protein mampu berikatan dengan karbohidrat atau akan dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Perubahan kodon AUG menjadi AUJ dalam proses translasi merupakan mutasi titik atau point mutation yang terjadi karena perubahan satu basa nitrogen pada urutan mRNA. Kodon AUG berfungsi sangat penting karena berperan sebagai kodon start atau penanda awal proses translasi dan juga mengkode asam amino metionin. Jika kodon ini berubah menjadi AUJ, maka kodon tersebut akan mengkode isoleusin dan tidak berfungsi lagi sebagai kodon start. Akibatnya, ribosom tidak dapat memulai translasi di posisi tersebut, sehingga protein tidak akan terbentuk atau translasi dimulai di posisi yang salah. Hal ini menyebabkan protein yang dihasilkan salah struktur atau bahkan tidak terbentuk sama sekali, yang dapat mengganggu fungsi seluler secara keseluruhan. Mengapa kodon AUG
Auge sangat penting dalam proses sintesis protein. Kodon Auge sangat penting karena ada dua alasan utama. Fungsinya sebagai kodon awal start codon yang memberi sinyal dimulainya sintetis protein dan juga mengkode asam amino metionin yang akan menjadi asam amino pertama dalam rantai polipeptida. Tanpa kodon ini, ribosom tidak tahu di mana harus memulai translasi mRNA dan memulai pembentukan protein yang benar. Selanjutnya, dampak jika proses translasi tidak dimulai dengan benar. Jika proses translasi tidak dimulai dengan benar, maka akan terjadi beberapa dampak serius, baik pada tingkat sel maupun organisme secara keseluruhan. Dampak jika translasi tidak dimulai dengan benar. Yang pertama, proses tidak terbentuk atau terbentuk tidak lengkap. Jika ribosom gagal mengenai kodon start, maka proses translasi tidak dimulai sama sekali. Kedua, sintesis protein yang salah. Jika translasi dimulai dari kodon yang salah, maka urutan asam amino akan salah. Yang ketiga, gangguan fungsi sel. Protein yang salah bentuk atau tidak terbentuk dapat mengganggu banyak proses seluler karena protein penting untuk struktur, enzim, hormon, dan sinyal. Yang keempat, penyakit genetik atau mutasi. Kesalahan pada tahap inisiasi translasi bisa menyebabkan mutasi ekspresi genetik terkait dengan penyakit seperti kanker, anemia, atau penyakit neurodegeneratif. Yang kelima, degradasi mRNA. mRNA yang tidak berhasil diterjemahkan dengan benar bisa dikenali dengan defektif dan akan segera dihancurkan oleh sistem kontrol kualitas sel.